Halo guys, kembali lagi dari Total Teknik Drawing. Kita akan bahas tentang AutoCAD 2026 ya. Tahun 2026 di sini kita akan membahas cara nyetingnya ya, cara nyeting pertamanya kayak gimana biar lebih memudahi saat dikerjakan atau menggambar ya. Di sini kita langsung aja kita pilih new ya. Saya kemarin udah tutorial cara downloadnya, sekarang kita cara nyetingnya ya. Biar lebih sama nanti kalau kalian mengikuti tutorial saya jadi biar gampang gitu ya. Jadi biar kita klik kanan dulu, coba di sini kita pilih opsis, kita tunggu, terus di sini kita pilih Plola, di sini kita cari coba ya, sistem Oster Osir ya, Oster di sini masih milimeter ya. Kita cek di sini milimeter untuk satuan ukurannya milimeter, dan di sini kita nggak usah diubah ya, cuma di sini doang ya diubahnya ya. Terus kita lanjut. Oke, di sini kan tampilannya masih seperti ini ya, kita akan ubah tampilannya menjadi 2 dimensi dan ada 3 dimensi juga. Di sini masih 2 dimensi ya tampilannya ya. Jadi kita 2 dimensi plus ada 3 dimensi juga tampilannya ya. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita ada simbol roda gigi, ada panah ke bawah, terus kita pilih ke bagian 3D model. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Di sini ada 3 dimensinya, di sini ada 2 dimensinya ya. Jadi komplit ya biar lebih memudahi ya gitu ya, biar nggak terlalu bisa dipakai keyboard, bisa pakai ini terserah kalian enaknya gimana. Kalau saya sih gunakan enaknya perintah seperti simbol seperti ini daripada di keyboard. Tapi memang lebih cepetan di keyboard, tapi kalau bikin tutorial itu lebih enak saya neranginnya dari simbol-simbol ini biar kalian tahu simbolnya seperti apa dan namanya dan sebagainya. Oke, kita lanjut, sebelum kita akan nyeting yang lainnya, kita akan contohin dulu ya, biar lebih enak kita gunakan di sini ada persegi ya, seperti ini dulu, kita klik dulu. Nah, ini kan ada persegi ya, ada persegi dan di sini kita gunakan, len gitu ya, gunakan len, terus di sini kita akan menentukan tengah-tengahnya ya, tengah-tengah dari, len ini gitu ya. Nah, di sini tidak ada unsur dikliknya, cuma ada di sudut doang, coba kita klik di tengahin di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ditemukan tengah-tengahnya, harusnya ada tengah-tengahnya atau simbolnya. Di sini kan ada dari sudut-sudutnya ada simbolnya ya. Simbol persegi empatnya gitu ya. Di sini kan nggak ada tuh tengah-tengahnya ya. Gimana caranya munculinnya biar lebih gampang gitu ya nentuin tengah-tengah dari dari panjangnya ini ya. Kita perlu di sini ada panah ke bawah ya, coba di sini, ini yang panah bawah ini ya, kita hilangin snap setting ya. Nah, di sini kita ke bagian pola teks atau objek ya, objek step nih di sini yang 2 dimensinya, kita centangi semuanya aja ya, kita centangi semuanya biar lebih mudah, tinggal pilih oke. Coba kita gunakan line-nya. Nah, di sini udah ada ya tuh ya, ada pertengahannya, ada simbolnya, simbol tengah-tengah itu dia ada bentuk, persegi ya, persegi 3 ya, tuh dan di sininya seperti ini ya, jadi lebih memudahi gitu ya, untuk dikliknya dan sebagainya tuh ya, untuk tengah-tengah dari garis panjang ini ya. Lanjut lagi di sini, tadi itu ada yang 3 dimensinya ya, 3 dimensinya, ini kan 2 dimensinya. Objek stepnya ini 2 dimensinya, yang 3 dimensinya juga sama ya, harus dicentangin semuanya. Jadi lebih memudahi nanti pas pertemunya. Jadi contohnya kita akan close dulu aja ya, biar lebih kalian memahami ya, maksud saya. Kita akan, blok dulu semuanya, kita, view, kita ubah tampilannya isometric menjadi 3 dimensi. Nah, seperti ini ya, dan di sini kita gunakan box, seperti ini. Angkat ke atas, terus kita, ini kan 3 dimensi ya. Nah, kita gunakan line di sini sama kayak tadi ya. Coba kita akan cari yang persegitiganya. Nah, di sini nggak nemu ya. Nah, nemu tapi nggak pas posisinya ya. Nemu tapi kadang-kadang nggak sinkron ya. Karena tidak ada settingan di 3 dimensinya. Coba kita akan setting di sini objek 3D-nya kita setting di sini ya.
Ini kebanyakan buat menyatukan atau buat assembly kan ya. Kita setting tinggal pilih oke. Coba kita ubah 2D square-nya menjadi sandboxable gitu ya. Cari simbol yang segitiga ya, seperti ini. Oke, biar lebih memudahi aja gitu ya. Nah, di sini nggak nemu persegitiganya ya. Di sini. Kenapa? Karena coba kita zoom dulu seperti ini. Coba kita arahnya dari sini ambilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi pas tengah-tengah gitu ya. Kita potong di sini gunakan ekstra atau kita plosen ya, sorry ya. Seperti ini. Oke, mungkin itu aja ya settingan untuk sederhana saya ya. Bias kalau ngikutin cara saya pasti seperti ini nyetingnya ya. Tampilannya seperti ini atau kayaknya jadi lebih memudahi ya menurut saya ya. Tergantung kalian aja gitu ya. Jadi beda-beda ya, orang beda ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk cara nyeting AutoCAD 2026. Semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih bagian pemula, masih belajar. Sampai jumpa kembali.